Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا warzuqna rahmatan wasi'ah. Semangat yang dirahmati Allah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri majelis ilmu kita yaitu kajian tafsir di Ahad pagi ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta keluarganya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat. Mari sama-sama umat semuanya sebelum kita memulai kajian tafsir pada Ahad pagi ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah surat Al-Qamar ayat 41 dan sampai 55 oleh Ibu Sofa dan Ibu Leni. Tafadhol Ibu Sofa dan Ibu Leni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمة أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن لمليك مقتدر صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dan dan sungguh ternyata telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, kaum musyrikin, lebih baik dari mereka? Atau kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu? Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhannya yang maha kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, usaha dan berbagi, semoga mendapat catat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan kebaikan dan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu kajian tafsir oleh Ustaz M. Taufik MA. Berikut saya bacakan penjelasan dari nama M. Taufik MA atau Abiyah biasa ya. Abiyah Biam. Ini nama apa ya? Abiyah. Pendidikan terakhir S2 di Universitas King Saud Riyadh, Saudi Arabia. Status sudah menikah, desa. Kegiatan dosen studio dari Hikmah, anggota klarifikasi dari LBDH Yapir, dan yang terakhir mengisi kajian rutin di beberapa masjid di Bekasi. Masya Allah, sibuk banget ya Ustaz ya. Kita lanjutkan aja ya. Maaf, boleh maju ke depan biar nggak ada yang
pikirannya. Silakan Pak yang di belakang boleh maju ke depan biar lebih lihatnya dan lebih khusyuk dalam mendengarkan kajian tafsir kita pada Ahad ini. Kita lanjutkan kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Al-Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirat rahimakumullah, para ibu-ibu jamaah peserta LTQ yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, dengan meluangkan waktu kita di hari yang libur ini adalah hal yang luar biasa. Kita mampu meluangkan waktu libur kita untuk mengisi dengan kajian. Dan mudah-mudahan ini salah satu sababun min asbabil maghfirah, di antara sebab pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ini menjadi saksi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana semuanya tidak bernilai kecuali amal soleh yang kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menafsirkan surat Al-Qamar ayat berapa, Bu? Berapa? 41 sampai 55. Ini adalah bagian terakhir di dalam surat apa? Surat Al-Qamar. Ayat 41 sampai 55 ini coba akan kita bagi ya, karena memang ada 3 bagian. Yang pertama, 2 ayat pertama berbicara tentang kehancuran Fir'aun dan para pengikutnya. Ya, kehancuran apa, Bu? Fir'aun dan para pengikutnya. Di sini akan diberikan sebuah gambaran bahwa orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah, para pendusta, para pembangkang, dari dahulu hingga sekarang pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ini kan sejarah yang berulang, betul atau tidak? Dahulu Allah menghancurkan para pembangkang, pendusta. Saat ini jika ada di dunia ini orang yang membangkang, mengingkari ayat-ayat Allah,
tidak senang dengan orang-orang yang beriman, selalu memusuhi orang beriman, ada waktunya Allah akan menghancurkan. Karena kehidupan ini adalah sejarah yang berulang. Nah, kedua ayat pertama ini menggambarkan tentang kehancuran Fir'aun dan bala tentaranya. Ayat selanjutnya bagian kedua adalah berbicara tentang kaum kufar Quraisy, di mana mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil pelajaran dari umat sebelumnya. Sementara kaum kufar Quraisy ini dari sisi kekuatan lemah, dari sisi peradaban juga tidak begitu membanggakan. Mereka hanya pandai, hanya ada kelebihan dalam sisi al-fasahatu wal balaghah, dari sisi bahasa, di mana mereka mempunyai para penyair yang hebat, yang tangguh, dari sisi bahasa, syair, pantun, mereka itu luar biasa. Tetapi dari sisi kekuatan, dari sisi peradaban, itu kalah dengan umat-umat terdahulu. Tetapi dengan kelemahan itu masih tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat terdahulu yang membangkang kepada Allah memiliki begitu banyak prestasi dalam hal keduniaan, dari sisi bangunan, dari sisi kekuatan dan lain sebagainya. Ketika membangkang, Allah hancurkan. Orang kafir Quraisy tidak sehebat mereka, tetapi tetap membangkang dan bersikeras membangkang kepada Allah. Yang ketiga adalah al-bisyarah, berita gembira. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi bagian ketiga, surat Al-Qamar 41 sampai 55 ini adalah bagian terakhir. Kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Yang terakhir Allah menutup ending surat ini dengan sesuatu yang membahagiakan. Yang sebelumnya membahas sesuatu yang menyeramkan, kehancuran Fir'aun, kemudian tentang siksaan api neraka, tentang kaum kafir Quraisy yang membangkang. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan al-bisyarah, berita gembira bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini agar kita mudah memahaminya, kita bagi menjadi 3 bagian. Dan ini memang bagian terakhir dari surat Al-Qamar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan coba menafsirkan ayat per ayat, dimulai ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Kadzdzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda 'azizin muqtadir. Wa laqad jaa'a ala fir'aun. Sesungguhnya telah datang kepada Fir'aun dan pengikutnya an-nuzur. Apa itu an-nuzur? An-nuzur adalah peringatan. Kita coba bahas. Wa laqad jaa'a ala fir'aun.
Di sini Allah Subhanahu wa taala meredaksikannya dengan kata al. Ibu-ibu sekalian yang paham bahasa Arab, al itu artinya apa kira-kira? Kalau kita dengar surat Al-Imran, artinya apa? Keluarga. Di sini walaqad jaa ala fir'aun. Allah tidak meredaksikannya dengan kata qaum Fir'aun. Karena ada perbedaan antara al dengan qaum. Kalau qaum ya, tetapi di dalam terjemah ayat ini, terjemah Kemenak, itu diartikan kaum Fir'aun. Betul atau tidak yang bawa terjemah? Allah telah membinasakan, sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun. Sebenarnya ada perbedaan antara kata al dengan kata kaum. Kalau kaum itu jumlahnya sangat banyak, betul atau tidak? Tapi kalau kata al, ini jumlahnya terbatas. Ini menunjukkan bahwa Fir'aun dan pengikutnya itu jumlahnya tidak begitu banyak. Ala Fir'aun, jumlahnya terbatas. Kalau kita artikan mungkin sebagai elit Fir'aun. Ya, kalau dalam skala negara, presiden beserta kabinetnya, itu kan jumlahnya terbatas. Kenapa Allah meredaksikan dengan kata al? Karena jumlahnya memang terbatas. Tetapi jumlah yang terbatas ini, Fir'aun dan pengikutnya, para elit Fir'aun, telah merampas hak orang-orang yang sangat banyak. Telah menzalimi rakyatnya yang sangat banyak. Kalau diartikan Fir'aun mempunyai rakyat 100.000, mungkin elit Fir'aun hanya jumlahnya 100 atau 200. Inilah mengapa Allah meredaksikannya dengan al. Karena jumlah yang sedikit ini merampas kehormatan, merampas kemerdekaan orang-orang yang jumlahnya sangat banyak. Ya, maka Fir'aun dikatakan penguasa yang zalim. Walaqad jaa ala fir'auna an-nuzur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. An-nuzur ini jamu nadir. Nadir itu artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita artinya peringatan. Tapi an-nuzur ini bentuk jamak, bentuk plural. Artinya sudah banyak sekali peringatan yang diberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya, tetapi peringatan itu tidak berefek pada mereka. Yang kita kenalkan tuh ya, apa yang paling kita ingat ketika Fir'aun itu dibinasakan? Yaitu ditenggelamkan di lautan. Yang sampai sekarang jasadnya itu masih ada. Itu sebagai pembelajaran bagi kita, orang pembangkang itu seperti itu. Yang kita ingat itu dalam logika kita, Fir'aun itu ditenggelamkan ya di lautan. Padahal itu adalah proses terakhir peringatan dari Allah. Sebelumnya itu ada 9 mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun. Tetapi semuanya tidak berefek pada Fir'aun, sehingga yang terakhir adalah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekali diingatkan Fir'aun ini dan bala tentaranya, berulang kali, tetapi tetap ngeyel, bahasa kita itu tetap tidak terima. Dan ketika Nabi Musa memperingatkan Fir'aun, ini bukan hal yang mudah, ibu-ibu sekalian, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena sejak kecil Nabi Musa tinggal di mana? Bersama siapa, Bu? Mumtaz, bersama Fir'aun. Interaksi yang cukup lama antara Nabi Musa dengan Fir'aun menyebabkan antara keduanya ada rasa sayang. Ada keterikatan hati antara Nabi Musa dengan Fir'aun.
Ini yang membuat Nabi Musa itu berat sebenarnya untuk memperingati Fir'aun. Tapi ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Dan Nabi Musa mempunyai kelebihan sejak kecil itu, Bu. Seseorang yang kenal dengan Nabi Musa pasti akan menyukainya. Pasti akan menyukainya, pasti akan senang. Waktu itu kan setiap bayi lahir laki-laki harus dibunuh. Karena Fir'aun bermimpi nanti ada yang akan menghancurkan kerajaan. Setiap yang lahir laki-laki dibunuh. Tetapi berbeda ketika Nabi Musa dialirkan ke sungai, ditemukan istri Fir'aun. Kemudian Fir'aun itu seperti tidak tega, ya. Selain dibujuk oleh istrinya, dia juga merasa tidak tega dan kasihan, sayang. Karena Nabi Musa mempunyai kelebihan. Setiap orang yang bertemu dengannya pasti akan menyukainya. Ya, mungkin saat ini pun ada orang-orang seperti itu, mahbubun indan nas, ya, gampang disukai orang, ya, karena perilakunya dan lain sebagainya. Dan ini yang menggambarkan bukan saya, bukan kita, tetapi Al-Quran sendiri yang menggambarkan betapa Fir'aun itu menyayangi Musa. Coba ibu lihat di dalam surat Thaha ayat 39. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Sesungguhnya aku telah melimpahkan kasih sayang kepadamu wahai Musa. Wa litusna'a 'ala 'aini, agar engkau berada di bawah pengasuhanku. Itu Fir'aun sendiri yang menyatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kasih sayang kepada Musa. Jadi Fir'aun sebenarnya sayang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun sama, ada keterikatan hati. Perkara kenapa di kemudian hari Fir'aun membenci Nabi Musa, karena takut kehilangan posisi jabatan, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan harta bendanya, pengaruhnya. Tetapi secara naluri Fir'aun itu sayang kepada Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya, Fir'aun sendiri. Makanya Nabi Musa sebelum sebelum memperingati Fir'aun itu berdoa kepada Allah. Doanya khusus. Ya, ibu-ibu mungkin sudah hafal semua, Bu. Apa doanya, Bu? Rabbi shrah li sadri. Apa lagi? Wa yassir li amri. Kemudian wahlul 'uqdatam min lisani. Ini doa Nabi Musa ketika mau menghadap siapa? Fir'aun. Rabbi shrah li, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri. Apa maksudnya? Apa, Bu? Mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisan. Lepaskanlah belenggu yang ada di lidah. Para ulama tafsir menafsirkan dua ketika menafsirkan wahlul 'uqdatam min lisan. Yang pertama, karena Nabi Musa waktu pertama kecil itu bertemu Fir'aun, dihadapkan antara susu dengan bara api. Ini mau dites, karena sudah sayang kepada Musa, khawatir membahayakan. Ini membahayakan atau tidak? Kalau dia anak kecil seperti anak biasa, tidak bisa membedakan antara bara api dengan susu. Tapi kalau memang dia yang nanti menghancurkan, berarti sejak kecil dia sudah mampu membedakan. Kemudian Nabi Musa kecil memilih bara api, sehingga lidahnya ini keluh, tidak begitu lancar, ya. Ada sedikit ketidaklancaran di dalam berbicara. Itu pendapat pertama.
Pendapat kedua, dan mungkin ini yang kita pegang, adalah karena menasehati seseorang yang sudah berjasa kepada kita itu sulit, sehingga harus mempunyai kelapangan dada. Berbicaranya juga dengan bahasa yang baik, yang lancar. Kita ambil sebuah logika, ibu-ibu sekalian. Kalau ada sebuah lembaga, yayasan, diberikan suntikan dana oleh penguasa, kemudian diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Ketika orang-orang yang mempunyai kepentingan tersebut salah, kira-kira berat nggak untuk meluruskannya? Berat. Kalau saya luruskan, jangan-jangan tidak dapat bantuan lagi. Kalau saya luruskan, jangan-jangan nanti kita dikucilkan. Berat. Nabi Musa pun sama. Tadi kita sudah jelaskan. Fir'aun senang dengan Nabi Musa. Dan ada keterikatan hati antara keduanya. Untuk memberikan peringatan, an-nuzur, juga Nabi Musa berat. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, agar dimudahkan urusannya untuk memperingati Fir'aun. Jadi ini ayat 41 an-nuzur, ya. Dan an-nuzur, peringatan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, itu digunakan untuk sesuatu yang membahayakan, betul tidak? Nadir artinya peringatan. Peringatan untuk memberitahukan sesuatu kalau tidak diluruskan akan berbahaya, betul atau tidak? Contoh, peringatan ada banjir. Peringatan ada gempa bumi. Ada nggak kata peringatan itu digunakan peringatan? Anda akan mendapatkan hadiah. Sepertinya kurang tepat penggunaannya, betul tidak? Jadi peringatan ini digunakan untuk sesuatu yang membahayakan. Dan Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kalau Fir'aun tetap bersikukuh dengan kesombongannya, dengan keingkarannya, maka dia akan mendapatkan bahaya yang cukup besar, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ala Fir'aun dengan para elitnya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan itu bukan hanya satu. Ada Allah Subhanahu wa taala memberikan kurang lebih berapa? 9 mukjizat. Ya. Mungkin bisa coba dilihat nanti dalam surat Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah apa, Bu? Memberikan 9. Apa artinya 9? 9 mukjizat. Kepada siapa? Allah memberikan 9 mukjizat kepada Nabi Musa. Untuk apa tujuannya? Untuk an-nuzur, memperingati Fir'aun dan pengikutnya, ya. Untuk memperingati Fir'aun dengan pengikutnya. Di antara mukjizat yang terkenal adalah tongkat. Kemudian ada kekeringan, ada darah, ya. Dalam surat Al-Isra ayat 101. Kemudian ke-9 mukjizat itu dijelaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 133. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada berupa angin topan, ya. Kemudian apa lagi? Ada berupa kutu, berupa darah, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingati Fir'aun dengan bala tentaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum mengadab seseorang, sebelum memberikan siksaan kepada seseorang,
sudah ada peringatan-peringatan. Dan mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Ketika seorang muslim atau muslimah sudah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah coba tegur dengan teguran yang halus, ya. Allah coba tegur dengan teguran yang lembut. Apakah kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya atau Allah uji dengan ujian, ya, datangnya musibah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya ada hikmah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi peringatan Allah, teguran Allah juga datang kepada kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadna akhda azizim muqtadir. Dikarenakan kesembilan mukjizat ini didustai, ya, kemudian diingkari oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Allah Subhanahu wa taala memberikan azab bagi mereka. Allah memberikan azab bagi siapa, Bu? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena kesemua peringatan dari yang lembut, yang halus, ya, sampai yang terbesar, semuanya didustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka. Maka inilah yang kita sebut bahwa Al-Qamar, surat Al-Qamar ini, kalau kita artikan secara bahasa, itu artinya apa bahasa kita Al-Qamar? Bulan, betul ya? Bulan itu kan identik dengan kelembutan, identik dengan keindahan, betul? Tetapi di balik itu semua mempunyai hentakan yang sangat luar biasa, memiliki ancaman yang sangat luar biasa bagi mereka yang membangkang. Terlihat lembut, halus, indah. Bagi mereka yang mendustai ayat-ayat Allah, hentakannya luar biasa. Surat Al-Qamar surat yang indah, tetapi di dalamnya mempunyai ancaman yang luar biasa, hentakan yang luar biasa bagi mereka yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita, sindiran itu mungkin halus, sindiran itu mungkin simpel terlihat, tetapi maknanya sangat dalam dan besar. Kan ada seperti itu. Al-Quran itu biasa menggunakan sindiran-sindiran yang lembut, yang halus, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Ya, sama mungkin seperti ibu-ibu, terlihat lembut, tapi kalau sudah mempunyai komitmen yang besar, semuanya minggir. Nah, seperti itu, Bu, ya. Semuanya terkalahkan, bahkan polisi pun bisa kalah, nggak berani nilang. Seperti itu, ya. Lembut, halus, indah, tetapi kalau sudah marah bahaya. Al-Qamar terlihat indah, tetapi memiliki hentakan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan kadzabu bi ayatina kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda adil muqtadir. Allah binasakan semuanya. Allah binasakan mereka yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua ayat menggambarkan tentang bahwa Fir'aun itu sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan-peringatan Allah tidak diindahkan, ya. Kesemuanya didustakan. Sampai akhir hayatnya baru apa itu? Nyawa sudah sampai kerongkongan, saya beriman kepada Rabbnya Musa. Bayangkan, nyawa sudah di kerongkongan, baru mengatakan beriman kepada Rabbnya Musa. Kira-kira diterima nggak taubatnya? Sudah tidak diterima. Kalau kita mau bertaubat, ketika seseorang itu masih sehat, masih segar, ya. Dan memang manusia itu dalam perjalanan hijrahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita ini tempat ketidaksempurnaan, manusia itu tempat ketidaksempurnaan. Terkadang ketika kita mau bertobat, seseorang mau bertobat,
mau menuju Allah, hijrah ke jalan yang benar, ada salah dan khilaf, betul ya? Kemudian ada dosa yang kemudian dilakukan, kembali kepada kemaksiatan yang dahulu dan lain sebagainya. Ya namanya manusia, ya penuh dengan salah dan khilaf. Sudah berazam, berniat, bertaubat kepada Allah, di perjalanannya kembali lagi kepada kemaksiatan. Tetapi kita harus paham bahwa al-Islam dinun tafa'ul. Islam ini adalah agama yang optimisme. Allah Subhanahu wa taala memberikan abwabul maghfirah, pintu-pintu pengampunannya bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan rahmatnya bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat, bukan ketika nyawa itu sudah ditenggorokan, dikerongkongan. Pintu taubat itu terbuka bagi kita semuanya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, selama dia bertaubat, Allah itu sangat bahagia. Allah itu sangat senang. Begitu senangnya Allah melebihi kesenangan seseorang yang kehilangan barang yang paling berharga dari dirinya kemudian bertemu kembali. Di dalam hadis itu diceritakan ada seorang dalam keadaan musafir, dia dengan untanya. Nanti lihat hadisnya. Dia dengan seekor unta. Di unta itu tersebut ada perbekalannya, ya. Ada makanan, baju ganti dan lain sebagainya. Ketika ada di tengah padang pasir, tidak ada orang, tidak ada sesuatu apa-apa, hanya dia dan untanya saja. Kemudian untanya hilang, panik, karena perbekalannya kalau untanya hilang, kemungkinan dia tidak bisa hidup lagi, tidak ada orang di tengah padang pasir. Kemudian setelah beberapa saat ketemu kembali. Begitu bahagianya orang tersebut mengatakan, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi, wa ana rabbi. Terbalik tuh. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Allah dikatakan hamba sama dia. Wa ana rabbi, dan aku adalah Tuhanku. Kenapa bisa terbalik? Karena begitu bahagianya menemukan barang yang sangat berharga dalam dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihi kebahagiaan orang tersebut. Dalam redaksi hadis tersebut, Allah melebihi kebahagiaan orang tersebut ketika mendapatkan hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus optimis dengan pengampunan Allah. Orang tadi begitu bahagianya sampai salah mengucapkan, begitu bahagianya. Mungkin kita juga sama. Seseorang ketika memiliki kebahagiaan yang luar biasa itu salah ucap biasanya. Sama seperti orang ini. Dan Allah sangat bahagia ketika ibu-ibu keluarga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalam bacaan Al-Qur'an, dengan memperdalam hafalannya, menambah hafalannya, memperbaiki bacaannya. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an adalah kalam. Sangat bahagia. Tetapi kenapa taubat itu tidak diterima? Karena taubatnya Fir'aun ketika sampai kerongkongan. Nah, kita ini yang masih sehat, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika kita kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, taubat kita, ya, kedekatan kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Nah, ini setelah berbicara tentang kondisi Fir'aun dan para elitnya yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggiring kita untuk memperhatikan
keadaan orang-orang kafir yang dengan sombongnya, dengan bangganya, ya, ternyata mereka mempunyai kelemahan tetapi tetap kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang-orang kafir Quraisy itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-43, lebih baik dari mereka? Atau apakah kamu mempunyai jaminan kebebasan dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jadi para pendusta dan para pembangkang di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut kafir Quraisy itu bersikeras dan bersikukuh tetap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bertanya kepada mereka, wahai kafir Quraisy, kalau kita terjemahkan bebas, apakah kalian ini lebih hebat dari umat sebelumnya sehingga masih bersikeras, masih bersikukuh, tidak mau beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kira-kira lebih hebat tidak kafir Quraisy dengan umat sebelumnya? Ibu, ya, faktanya mereka adalah umat yang lemah, bahkan terbelakang, identik dengan keterbelakangan. Tetapi dengan kelemahan itu, ya, keterbelakangan itu tetap bersikeras, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat betapa mereka itu tidak lebih hebat dari umat-umat sebelumnya. Kaum Tsamud memiliki bangunan di mana gunung itu dipahat menjadi sebuah bangunan yang indah. Pada saat itu apa, Bu? Peralatannya belum begitu hebat. Kaum Tsamud dan Ad, watan hitunal jibala buyutan, dalam Al-Quran dikatakan mereka memahat gunung-gunung itu menjadi apa? Menjadi rumah-rumah. Padahal saat itu kondisinya apa? Teknologinya tidak secanggih saat ini. Kalau saat ini mungkin gunung dibelah dengan alat yang begitu canggih. Tetapi mereka dengan keterbatasan alat mampu, gunung-gunung yang besar itu, coba nanti dilihat itu, kaum Tsamud dan Ad mempunyai gunung-gunung itu dipahat menjadi rumah-rumah yang indah. Ini peradaban mereka sungguh luar biasa. Allah tanya, apakah kamu kafir Quraisy lebih hebat dari kaum Tsamud dan Ad? Mereka memiliki peradaban yang luar biasa. Apakah lebih hebat juga dengan Fir'aun dan elitnya yang memiliki peradaban juga? Maka jawabannya kalla, tidak. Kafir Quraisy tidak memiliki peradaban sehebat kaum Tsamud dan Ad, sehebat Fir'aun dan elitnya, tidak. Dengan ketidakhebatan tersebut, kafir Quraisy masih bersikukuh, bersikeras membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dimanapun para pembangkang, para pendusta, saat ini kalau saat ini ada penguasa yang membangkang, mendustakan ayat-ayat Allah, kita tunggu saja akhir kehidupan mereka. Allah pasti akan binasakan mereka. Akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fis zubur. Allah juga bertanya kepada mereka, am lakum bara'atun fis zubur. Az-zubur artinya apa, Bu? Az-zubur catatan-catatan, pada umat sebelumnya itu disebut dengan az-zubur, catatan-catatan seseorang. Apakah ada antara kamu kafir Quraisy dengan Allah Subhanahu wa taala ada janji, ada kontrak bahwa kalian tidak akan diazab,
kalian tidak akan disiksa ketika membangkang, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada jaminan ya ketika mereka membangkang, mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan disiksa? Am lakum bara'atun fis zubur. Ya, zubur itu adalah catatan-catatan ya, amal manusia. Apakah ada? Ternyata tidak ada jaminan juga bahwa mereka terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sudah maksudnya apa? Sudah lemah, tidak memiliki peradaban yang begitu membanggakan, tetap bersikeras, bersikukuh, ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-44 adalah am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ya, setelah Allah bertanya, apakah kalian ini lebih hebat dari umat sebelumnya? Apakah ada jaminan tidak disiksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata semua jawabannya tidak. Kemudian am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Pertanyaan yang ketiga, apakah ya mereka merasa golongan yang bersatu dan pasti menang? Dengan kesombongannya orang-orang kafir Quraisy, mereka bangga, sombong bahwa mereka adalah golongan kelompok yang bersatu, yang kuat. Jika mereka bersatu, memiliki pengikut yang banyak, kuat, bisa menghancurkan, mengalahkan yang lainnya. Ternyata kelompok mereka yang mereka klaim, mereka umat yang menang, umat yang bersatu, yang jumlahnya banyak, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala kalahkan. Betul atau tidak? Sebelumnya Fir'aun dan tentaranya betapa banyak jumlahnya. Jadi Fir'aun sebelum mengejar Bani Israel, ya Nabi Musa dan pengikutnya, itu semua bala tentaranya di seluruh Mesir itu ditarik. Di setiap distrik, di setiap provinsi, bala tentaranya di Mesir itu ditarik. Untuk apa, Bu? Untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Semua tentaranya ditarik, semua pengikutnya ditarik oleh Firaun untuk mengejar Bani Israel, mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka merasa kami ini kelompok yang besar, kelompok yang menang, kelompok yang bersatu. Siapa Musa? Ya, pengikutnya sedikit, tidak memiliki persenjataan dan lain sebagainya. Ya, mereka mengatakan am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Kami ini kelompok yang banyak. Dari sisi persenjataan, dari sisi prajurit, semuanya kami memiliki. Siapa Musa? Kata Fir'aun. Ya, sekali tumpas habis. Ternyata Fir'aun sudah menarik seluruh pasukannya di setiap distrik, di setiap provinsi untuk menumpas Nabi Musa alaihissalam. Dalam sekejap Allah bisa hancurkan mereka. Allah tenggelamkan di lautan. Mudah sekali bagi Allah. Ya, kehebatan apapun di dunia ini kita melihat. Ya, negara superpower dimanapun negara ini, ketika membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kekuatan Allah itu semuanya kecil. Mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Maka jangan kita terlewat sombong. Orang itu jangan terlewat sombong dengan keingkarannya, dengan jumlah yang banyak, dengan persenjataan yang banyak. Kalau Allah mau, dalam sekejap semuanya hancur. Kafir Quraisy pun sama. Mereka menyangka kami ini kelompok yang besar, yang bersatu, persenjataan kami lengkap. Tetapi dalam hitungan detik pun bisa Allah hancurkan. Contohnya dalam perang apa, Bu? Dalam perang Badar. Berapa jumlah kafir Quraisy? Lebih dari 1.000
dengan persenjataan yang lengkap. Betul atau tidak? Nabi Muhammad dan pengikutnya, para sahabatnya berapa jumlahnya? Kurang dari 300. Dan itu pun persenjataannya bukan persenjataan yang disiapkan untuk perang. Persenjataan yang biasa. 1000 melawan 300. Bisa dibayangkan. Berarti 1 lawan 3 terkuat. Musuhnya dengan persenjataan yang lengkap, perbekalan yang lengkap. Nabi kita Muhammad dengan para sahabatnya hanya 300. Itu pun dengan persenjataan apa adanya. Tetapi kalau kata Allah kun fayakun, Allah menolong orang-orang yang beriman. Tentara yang 1000 itu dikalahkan dengan mudah dalam perang Badar. Banyak yang mati, yang tewas, dan banyak juga yang lari tunggang langgang. Kenapa? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang merasa sombong dengan kekuatannya, merasa sombong dengan keincarannya kepada Allah, dengan mudah Allah akan menghancurkan. Termasuk di negara kita, Bu ya. Negara kita waktu kemerdekaan itu senjatanya apa? Bambu runcing apa lagi? Ya, ketapel. Tapi ketika para ulama kita berteriak Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang lainnya kecil. Allahu Akbar, ya. Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Kita mampu merdeka dan mengalahkan orang-orang yang zalim. Dengan catatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-45 ini, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun mereka. Sebesar apapun mereka pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pembangkang, para pendusta, ya, dimanapun berada pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu waktu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 46 berfirman, balas sa'atu mau'iduhum sa'atu adha wa amar. Sesungguhnya hari kiamat itu hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahsyat dan lebih pahit dibandingkan apa yang mereka rasakan di dunia. Balasan mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat. Ya, neraka itu lebih dahsyat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, sampel neraka itu kalau kaki diinjakkan kepada sebuah benda yang berasal dari neraka, kemudian itu bisa panas sampai ubun-ubun. Sampai apa, Bu? Sampai ubun-ubun itu sampai mendidih. Ya. Seorang itu menginjak sesuatu dari yang datang dari neraka, apakah itu mungkin kita artikan semacam besi dan lain sebagainya, diinjak kaki satu, kemudian mendidih sampai ke ubun-ubun. Itu luar biasa panasnya, luar biasa dahsyatnya siksaan api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan menepati janjinya kepada mereka yang ingkar dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita akan masuk pembahasan tentang azab dan siksaan neraka. Dan memang ini pembahasan yang cukup ngeri ya, Bu ya. Karena kita pun mungkin tidak kuat membahas tentang neraka terlalu dalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi mereka yang mendurhakai, mendustai Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga nanti dijelaskan bahkan sampai wajah mereka itu diseret.
di neraka. Bisa dibayangkan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-47 sampai ke-50 ya. Ini berbicara tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan di dalam neraka. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yauma yuhsabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar, ya, di mana wajah-wajah mereka diseret di dalam api neraka. Kita coba bahas innal mujrimina fi dhalali was-su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Apa itu mujrim, Bu? Yang berdosa, melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Frasa yang Allah gunakan dalam ayat ini adalah mujrim. Kenapa Allah menggunakan kata mujrim? Coba kita lihat dari sisi bahasa. Mujrim itu Allah gunakan setidaknya dua hal. Kalau Allah menggunakan kata mujrim, setidaknya ada dua alasan. Kenapa Allah menggunakan kata mujrim? Yang pertama, kedurhakaan dan kedustaan itu sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas, maka disebut mujrim. Ya. Kalau sudah melampaui batas, seseorang itu sudah diberikan peringatan. Ya, seperti Firaun sudah sampai 9 kali mukjizat. Luar biasa. 9 kali mukjizat semuanya tidak berefek. Ini disebut mujrim. Sudah melampaui batas. Maka Allah mengatakan innal mujrimina fi dhalalin was-su'ur. Orang-orang mujrim ini akan di dalam neraka yang sangat pedih. Yang pertama sudah melampaui batas. Yang kedua, penggunaan kata mujrim ini melakukan kezaliman kepada seseorang yang tidak berhak menerimanya. Seperti penguasa menzalimi rakyatnya, sementara rakyatnya tidak salah apa-apa, dizalimi dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Itu disebut mujrim. Menzalimi seseorang di mana seseorang itu tidak berhak menerimanya disebut mujrim. Saya kasih gambaran dulu ya, agar lebih mendekatkan kita pemahaman. Berkata kasar itu baik atau tidak? Tidak baik. Betul atau tidak? Memukul seseorang tanpa ada salah itu baik atau tidak? Tidak baik. Kepada siapapun itu tidak. Tetapi kalau berkata kasar, memukul kepada orang tua kita yang telah merawat kita, yang telah mengasihi kita sejak kecil, itu disebut mujrim. Bisa dipahami? Berkata kasar itu tidak baik. Tetapi manakala perkataan kasar itu ditunjukkan orang yang kita hormati, orang tua kita, atau orang yang kita sayangi, itu disebut mujrim. Karena sudah melampaui batas. Kepada sesama mungkin biasa, walaupun itu berdosa. Tetapi kepada seseorang yang sudah merawat, membesarkan, tetapi tidak patuh, kasar, itu disebut mujrim. Makanya di sini Allah menggunakan kata innal mujrimin. Begitu juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjut atau cukup, Ibu? Lanjut. Sebentar ya. Sampai di mana, Bu? Masih fokus atau kan ya, Bu? Masih. Kelihatannya serius ini, kan pembahasannya neraka. Ya.
Jadi kenapa Allah menggunakan kata mujrim di sini? Karena sudah melampaui batas. Ya. Berkata kasar kepada orang lain itu berdosa. Tetapi kalau itu ditunjukkan kepada orang tua kita itu disebut mujrim. Seseorang ya agar lebih mendekatkan pemahaman, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesehatan, penglihatan. Betul atau tidak? Kemudian kehidupan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak kita minta. Ada nggak yang setiap harinya minta, ya Allah agar besok bisa melihat, ya Allah agar besok bisa mendengar, ya Allah agar besok bisa berjalan? Rasa-rasanya tidak ada setiap kita yang berdoa kepada Allah sampai sedetail itu. Ya Allah agar besok lancar urusannya dan lain sebagainya, tidak ada. Yang berdoa setiap harinya sedetail itu, agar diberikan kesehatan, agar bisa diberikan pendengaran, diberikan melihat, ya, agar organ yang ada di dalam diri kita berjalan dengan lancar. Terkadang kita doanya itu tidak sedetail itu, tetapi setiap harinya Allah berikan atau tidak? Tanpa kita berdoa, tetap Allah berikan. Betul atau tidak, Bu? Kita tidak pernah berdoa ya, tetapi setiap harinya Allah berikan. Waktunya kita makan, Allah berikan rezeki untuk makan. Waktunya yang lainnya Allah berikan. Jadi Allah memberikan kepada seorang hamba yang diminta, bahkan yang tidak diminta pun Allah berikan. Manakala pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dibalas dengan kedurhakaan, kedustaan, keingkaran, ya, itu yang disebut dengan mujrim. Kafir Quraisy sudah diberikan kehidupan, sudah diberikan rezeki, sudah diberikan peringatan. Umat-umat sebelumnya yang membangkang juga sama, sudah diberikan peringatan, kehidupan, kesehatan oleh Allah, tetapi dibalas dengan keingkaran. Maka Allah katakan al-mujrim. Ini yang disebut innal mujrimin fi dhalalin wa sur. Mereka dalam kesesatan. Ya, orang-orang mujrim ini dalam kesesatan. Abu Jahal itu, Bu, sebelum dijuluki Abu Jahal, siapa namanya? Ada yang tahu? Abul Hakam. Ya, orang yang memiliki kata-kata yang selalu bijaksana, yang selalu memotivasi orang lain. Abu Jahal itu disebut Abul Hakam. Ya. Kenapa? Karena kata-katanya itu indah, bijaksana, membuat orang itu menjadi termotivasi. Tetapi ketika dia ingkar, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, berganti, ya. Yang dahulunya Abul Hakam, kata-katanya bijaksana, menjadi tidak bijaksana lagi. Ya, menjadi tidak bijaksana lagi. Maka disebut dengan Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal ini dengan pasangan ini bahu membahu, ya, dalam kesesatan. Di dalam surat Al-Lahab itu diceritakan kedua pasangan ini bukan pasangan yang indah dan romantis, tetapi pasangan dalam kesesatan, saling bahu membahu. Yang dahulunya Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Kenapa? Dan itu yang memberikan julukan adalah orang-orang, bukan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata-katanya sudah tidak lagi bijaksana, berubah. Inilah yang disebut innal mujrimina fi dhalal. Orang yang mujrim, yang ingkar kepada Allah, akan dalam kesesatan. Seperti itu, fi dhalalin wa kesesatan, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari mereka diseret, ya, di atas mereka wajah mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada air mendidih, ya, kita dekatkan muka kita, panas enggak, Bu? Ada uapnya gitu kan, panas kan?
Nah, ini wajah-wajah orang penduduk neraka itu diseret di bara api, bukan hanya uapnya tetapi terbakar. Sementara wajah ini, kalau kita perhatikan, wajah adalah di antara anggota tubuh kita yang memiliki kekuatan dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Seseorang kalau dalam keadaan kondisi dingin, ya, kalau mungkin sekarang tidak di negara kita tidak terlalu dingin, ada beberapa negara yang memang dingin. Atau di negara kita ketika musim hujan itu dingin sampai berselimut. Tetapi wajah ini kan tidak ditutupi, betul tidak? Karena wajah memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain. Tangan kita tutupi, kaki kita tutupi dengan kaos kaki, tapi wajah ini tidak ditutupi. Ya, ada sedikit kekuatan yang lebih yang Allah berikan kepada anggota wajah, sehingga memiliki kekuatan. Tetapi sekuat-kuatnya wajah kita ingin menggambarkan itu nanti diseret di dalam api neraka yang pedih. Dan bukan hanya didekatkan, tetapi disiram dengan air yang mendidih. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya siksaan api neraka. Ya, wajah-wajah mereka itu diseret di dalam api neraka. Kemudian inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap segala sesuatu itu sudah dalam takaran takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajal kita, ya, sudah ditentukan kapan kita wafat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya seperti kejapan mata atau kedipan mata. Ayat ke-50 ya, udah ya. Perintah Allah sangat cepat, ya. Di sini saya tuliskan perintah Allah sangat cepat. Tidak ada yang mampu menundanya walaupun sekejap mata. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendusta, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang tidak apa? Yang tidak percaya bahwa hari akhir itu ada, yang tidak meyakini bahwa azab Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalamhil basar. Ternyata dalam hitungan sekedip mata mereka akan merasakan. Sangat cepat sekali. Bagi mereka orang-orang yang ingkar, baru kemarin mereka mengingkari bahwa hari pembalasan itu tidak ada, siksaan itu tidak ada. Ternyata kalamhil basar. Ketika mereka berada di neraka, baru kemarin kita ini mendustakan ayat Allah. Saat ini sudah ada di neraka. Cepat sekali hitungannya. Dan itu pun mungkin yang kita rasakan baru kemarin, ya. Baru bulan lalu, baru tahun lalu, sekarang sudah berganti tahun. Cepat sekali. Kalamhil basar. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah saat ini, ya, atau umat-umat terdahulu yang tidak percaya dengan siksaan, azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kalamhil basar. Dalam sekejap mata, bahkan kurang, Allah akan menunjukkan, ya. Mereka akan mengatakan baru kemarin kita dustakan, baru kemarin kita ada di dunia, sekarang sudah ada di neraka. Ya. Karena apa? Karena yang memiliki waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi kita mungkin lama, tetapi bagi mereka yang mendustakan ayat Allah itu akan sangat cepat. Maka Allah Subhanahu wa taala redaksikan dengan kalamhil basar. Ya, umat-umat terdahulu yang Allah binasakan seperti Fir'aun, kaum Tsamud, ya, kaum Ad yang memiliki peradaban yang luar biasa. Mereka sudah membangun bertahun-tahun. Dalam satu kali teriakan mereka semuanya hancur. Ya, dalam sekali hentakan Fir'aun dan bala tentaranya langsung, ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cepat sekali balasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa oh kita ini hidupnya lama dan lain sebagainya. Tiba-tiba ya. Kan sering kita mengatakan baru kemarin tiba-tiba seperti itu. Baru kemarin tiba-tiba sama kita Al-Fakir juga waktu kuliah di luar, baru kemarin kuliah, tiba-tiba sudah selesai. Cepat sekali waktu itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hitungan sekejap mata. Kalau orang meniti karir mungkin ya, itu kan butuh waktu yang lama. Tapi dalam hitungan sekejap mata Allah bisa hancurkan. Seseorang yang membangun bangunan yang megah dalam sekejap, dengan adanya gempa, dengan adanya longsor, dalam sekejap Allah bisa hancurkan. Ya, kita yang sehat saat ini, yang segar bugar, yang merasa masih panjang kehidupan kita. Dalam sekejap ketika seseorang itu, mohon maaf, mudah-mudahan kita dijauhkan, terkena stroke dan lain sebagainya, seakan-akan semuanya hilang. Dan itu adalah kalamhil basar, seperti sekedip mata, cepat sekali. Dan balasan orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang dahulunya mendustakan ayat-ayat Allah, kalamhil basar. Mereka akan mengatakan baru kemarin, ya kita mendustakan, sudah ada di neraka. Dan nanti di neraka itu tidak ada pemakluman. Kalau saat ini ibu mungkin ada pemakluman. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Mohon maaf, karena alasan ini, ya dimaklumi, tidak mendapatkan hukuman. Tetapi nanti di yaumil akhir tidak ada pemakluman. Karena apa? Karena setiap amalan kita ya tertulis dengan rapi. Amalan kebaikan tertulis, amalan keburukan tertulis. Tidak ada pemakluman. Ya, mohon maaf, jangan masukkan ke dalam neraka. Saya melakukan kemaksiatan karena ini. Tidak ada pemakluman. Karena semuanya sudah tertulis, dan itu kalamhil basar. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percepat karena waktunya sudah hampir. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir, ayat ke-54 ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat yang serupa ya. Umat yang serupa artinya apa? Umat-umat yang terdahulu yang mengingkari ayat-ayat Allah pasti Allah binasakan. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala sesuatu yang mereka perbuat, orang-orang mujrim itu tercatat rapi dalam buku-buku catatan yang disebut dengan az-zubur. Maka tadi kita katakan tidak ada pemakluman lagi. Ya, karena sudah tercatat rapi. Sudah tercatat keburukan, kebaikan, sehingga tidak ada pemakluman lagi. Wa kullu saghirin wa kabirin, ya. Setiap amal perbuatan baik yang ringan atau yang berat semuanya dicatat ya dan tertulis. Kalau di dunia mungkin masih ada pemakluman, masih bisa memohon bantuan dan lain sebagainya. Tapi nanti di akhirat, di hari pembalasan, semuanya tertulis dan tidak ada pemakluman lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya beberapa hal yang bagian selanjutnya, bahwa siksaan api neraka itu begitu pedih. Kemudian setiap amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada harapan catatan amalan itu tertukar. Ya, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, tidak akan pernah ya catatan itu tertukar dengan orang lain. Berharap tertukar dengan orang lain yang catatan amalannya baik. Tidak. Apa yang kita lakukan itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah kebaikan yang kita lakukan itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini juga menjadi catatan amalan terbaik kita dan saksi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bagian terakhir Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini sampai di berapa? Masih ada? Gimana? Selanjutnya adalah innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan sungai-sungai. Ayat berapa ini, Bu? 54. Orang-orang yang bertakwa berada fi jannatin wa nahar. Berada di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala dan sungai-sungai. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian surat Al-Qamar ini dengan sebuah ending yang membahagiakan, kabar gembira, balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa surga. Jadi ditutup dengan sesuatu yang membahagiakan agar kita termotivasi dan semangat, ya. Jadi Islam itu bukan hanya ancaman isinya, tetapi juga kabar bahagia dan gembira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jannat. Jannat, apa artinya jannat? Surga. Jannat ini adalah bentuk jamak. Artinya bukan hanya satu, tetapi surga. Ya, artinya surga. Yang paling tinggi surga apa, Bu? Surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah masuk ke surganya Firdausil A'la. Mau nggak, Bu? Amin ya Rabbal. Jadi kalau orang masuk ke surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, dia bisa melihat surga-surga yang lain, masuk ke dalam surga-surga yang lainnya. Bisa melihat ke surga yang tingkatan lebih rendah, menengah, dan sebagainya. Kalau seseorang itu masuk surga ya Fir. Tapi kalau orang masuk surga level paling bawah, itu tidak bisa naik ke level surga yang di atas. Jadi surga juga bertingkat-tingkat, Bu. Sama seperti rumah kita atau rumah-rumah pada saat ini. Itu kan beda rumah, beda fasilitas. Beda rumah juga beda penghuninya. Seperti itu. Di surga yang paling tinggi, maka kita diajarkan kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Itu bisa nanti, ya. Kalau ada sahabat teman mungkin ada di surga yang menengah, itu bisa kita mampir. Kalau ada di surga yang paling tinggi. Tapi yang bawah tidak bisa ke atas. Maka Allah sudah sediakan jannat, surga. Kenapa surga ini dinamakan jannat? Jadi jannah ini arti sebenarnya adalah taman-taman. Ya. Jadi surga itu gambarannya adalah taman-taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar, ya, dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang indah. Itu disebut dengan jannah. Kalau sekarang hadiqah itu tidak bisa disebut dengan jannah karena satu. Bustan juga tidak disebut dengan jannah. Tapi jannah itu adalah taman-taman. Banyak. Kenapa disebut jannah? Karena orang yang ada di dalam surga itu tidak terlihat dari luar. Tidak terlihat dari luar. Jadi orang yang berada di surga karena begitu banyak dan rimbunnya taman-taman, ada tumbuhan dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa terlihat dari luar. Sama seperti kata jan ini kalau kita
artikan kita geser ke arti yang lain, juga sama penggunaan kata janin, yaitu janin. Kenapa disebut janin? Karena tidak terlihat, betul nggak? Kenapa disebut jin? Itu kan turunan dari kata janin. Karena tidak terlihat. Majnun, kenapa disebut majnun? Karena akalnya tertutupi. Jannah disebut jannah karena memang tidak bisa terlihat dari luar. Maka begitu rindunya jannah. Kemudian fi jannati wa nahar. Mengalir apa, Bu? Sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai. Di sini Allah mengatakan fi jannatin wa nahar. Sungai, bukan hanya satu sungai. Ya. Tetapi banyak sekali sungai yang Allah sediakan. Jadi gambaran surga itu ada istana, ada taman-taman, kemudian di bawahnya ada sungai-sungai. Dan bukan hanya satu sungai. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak sungai bagi orang-orang yang bertakwa dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada sungai air yang sangat bersih. Ada sungai susu. Ada sungai arak. Arak di dunia ini diharamkan nggak, Bu? Khamar. Diharamkan. Tapi nanti di surga itu disediakan bagi mereka. Ada sungai madu. Ya, maka di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah itu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, bukan hanya satu sungai. Ya, banyak sekali sungai yang Allah sediakan. Tajri min tahtihal anhar. Ya, kenapa Allah memberikan sungai-sungai? Karena air ini adalah simbol keindahan. Seseorang itu kalau ingin nyaman, biasanya itu ada dia buat seperti air itu jatuh dari atas ke bawah agar terlihat indah. Percikannya itu terdengar indah, alirannya itu terlihat indah. Tajri min tahtihal anhar. Sungai di surga itu tajri, tidak diam. Ya, ada suara-suara gemercik air itu yang membuat indah. Dan bukan hanya itu, sungainya pun banyak. Ada sungai susu, sungai madu, sungai air yang sangat jernih, dan sungai-sungai yang Allah berikan. Ya, tajri min tahtihal anhar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran surga. Kemudian penduduk surga juga tajri min tahtihal anhar. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu gambaran surganya, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali diberikan buah-buahan, itu rasa dan kenikmatan serta kelezatannya itu berbeda. Kalau di dunia ini kita diberikan buah-buahan oleh Allah, itu rasanya mungkin sama. Tetapi penduduk surga itu setiap kali kullama ruziqu minha, ya, itu rasanya berbeda-beda. Min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna. Bukankah ini buah-buahan yang telah kita makan? Kami makan pada saat di dunia. Tetapi kok rasanya berbeda? Hari ini rasanya berbeda. Kemudian disuguhkan buah-buahan, rasanya berbeda lagi. Ya. Dan buah-buahan di surga itu tidak seperti di dunia ini. Kadang pohonnya itu tinggi harus dipanjat atau diambil dengan alat. Nanti di surga itu kutufuha daniyah. Apa artinya? Buahan itu melambai. Jadi penduduk surga ini tinggal apa, Bu? Tinggal itu. Dan nanti ada pelayan-pelayannya di sini. Ada sekitar 70 untuk satu orang pelayan. Itu untuk melayani kebutuhan penduduk ahli surga. Luar biasa. Buahnya pun kutufuhu daniyah. Saat ini kita makan misalkan buah salak, ya. Besok disuguhkan buah yang sama rasanya berbeda. Disuguhkannya sama rasanya berbeda. Ada kelezatan yang berbeda. Ya. Kenapa? Allah berikan itu semua. Kenapa? Rasanya selalu berbeda, kenikmatannya selalu berbeda. Karena manusia, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman,
Setiap harinya selalu memperbaiki kondisi keimanannya. Setiap harinya selalu memperbaharui ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bawa spirit surga ini ke dalam dunia kita, hari ini ibadah kita sama. Sholat subuh berapa rakaat, Bro? 2 rakaat. Sholatnya sama, rakaatnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Kehusuannya berbeda. Hari ini seseorang bekerja, ya, tempat kerjanya sama, kerjaannya sama, tetapi semangatnya berbeda. Hari ini kita mengaji, kajiannya sama, tempatnya sama, tetapi semangatnya berbeda. Menulisnya berbeda, mendengarnya berbeda, kemudian diaplikasikan. Makanya Allah memberikan, ya, penduduk surga itu sesuatu yang selalu berbeda. Karena hamba-hamba ini setiap harinya di dunia ini selalu memperbaiki diri, selalu meningkatkan imannya, ketakwaannya. Maka Allah pun ganti, ya, setiap harinya ketika disuguhkan buah-buahan, ya, ketika disuguhkan itu selalu rasa dan berbeda. Kullama rizqu min hadhihi thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum azwaj. Dan nanti juga Allah memberikan pasangan. Jadi nggak usah khawatir ada yang wafat sebelum menikah, di surga nanti sudah ada pasangannya. Ya. Ada orang yang tidak punya pasangan di dunia, di surga sudah diberikan pasangan. Dan selalu muda. Tidak ada orang yang tua. Tua, muda, sehat, sakit, itu hanya ada di mana, Bu? Di dunia. Penduduk surga itu fi syughulin fakihun. Fi syughulin fakihun. Sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain berpasangan, kemudian diberikan kenikmatan yang luar biasa, khalidina fiha. Apa itu khalidina? Kekal abadi. Kekekalan itu memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul atau tidak? Tapi Allah akan memberi kekekalan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini kan tidak kekal. Ada yang tahu 50 tahun ke depan kita jadi apa, Bro? Masih ada nggak kira-kira kajian di Masjid Jatisari ini? Atau 100 tahun kemudian, ada nggak? 100 tahun kemudian, 1 abad kemudian, kira-kira kita masih ada nggak di masjid ini? Wallahu a'lam. Tapi rasa-rasanya kalau ya mengikuti sunnahnya, kemungkinan sudah tidak ada. Yang kita bawa cuma amal. Yang hidup di dunia ini kan sebentar. Tetapi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala khalidina fiha, abadi. Kehidupan yang kurang dari 100 tahun ini dibalas keabadian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seimbang atau enggak, Bu? Tidak seimbang sebenarnya. Kita makan, kita minum, kita mengurus keluarga dan lain sebagainya. Kira-kira yang untuk ibadah setiap harinya berapa jam, Bu? Ya. Anggaplah 5 jam. Kalau diberikan usia misalkan 80 tahun, 5 kali 8, 40. Ya. Betul apa enggak? Salah enggak? Tidak seimbang. Ya. Sepanjang hayat kita, kalau seseorang itu diberikan usia misalkan 80 tahun atau mengikuti Rasulullah SAW 63 tahun, kurang lebih seperti itu, yang untuk ibadah mungkin hanya 10 tahun, mungkin hanya 20 tahun, sisanya 40 tahun kemana? Ya, untuk apa kira-kira? Untuk yang lainnya. Sebenarnya tidak imbang antara amal perbuatan kita dengan ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya bagi mereka yang selalu memperbaiki diri mereka sehingga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang disebut dengan innal muttaqina fi jannatin
wa naha. Fi maq'adi sidqin inda malikin. Ya. Kita nanti berada di mana, Bu? Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya, berada di tempat-tempat yang tinggi. Ya, berada di tempat yang tinggi, istana, kemudian apa? Di bawahnya taman-taman, di bawahnya lagi sungai-sungai. Dan posisi manusia penduduk surga itu ditempatkan yang tinggi seperti raja. Ya, kita ini seperti raja, seperti orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelayan-pelayannya, disiapkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidupnya pun khalidina fiha. Tidak ada pertanyaan sampai kapan di surga, tidak ada. Yang namanya abadi kekal. Ya, seperti itu. Dan nikmat yang paling terbesar di surga itu adalah nikmat bertemu Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuknya surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian diberikan istiqomahan, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas dan setiap kehidupan kita. Dan hadirnya kita di sini mudah-mudahan menjadi sababun min asbabil maghfirah, sebab pengampunan dan turunnya rahmat Allah, dan menjadi saksi terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, kalau tidak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya surat Al-Qamar dari ayat 1 sampai 55. Allah ya, sudah jelas ya Ibu tentang penjelasan dari Ustaz Taufik. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada Ustaz. Mas, boleh berteman. Doa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah tutup kajian kita pada hari ini. Saya secara pribadi berterima kasih kepada panitia dan ustaz dan ustazah yang telah mengundang kami, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jika ada yang salah mohon dimaafkan, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa dalam beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'ala al-qiyam bi mahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bidanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khair wal nasihin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kata dari kami. Semoga Allah memberikan istiqomah di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.